Winda Widya, silakan. Judulnya Relevansi Pemikiran Rospon dan Mokhtar Kusumadja dalam mewujudkan hukum yang responsif di Indonesia. Langsung dari latar belakang, pendahuluan latar belakang. Perkembangan ilmu hukum menunjukkan dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Pendekatan positivistik yang menempatkan hukum sebagai sekumpulan norma formal dan tertulis seringkali mengalami keterbatasan dalam merespon perubahan sosial yang dinamis. Hal ini memunculkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, filsafat hukum hadir sebagai disiplin yang berfungsi untuk mengkaji hakikat hukum, nilai keadilan, serta hubungan antara hukum dan moralitas dalam masyarakat. Pemikiran Rospon mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial, law as a tool of social engineering, mempresentasikan paradigma hukum yang bersifat pragmatis dan berorientasi pada hasil sosial. Pon menyatakan bahwa law must be still and yet is cannot stand still. Dalam PON 1923 menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat di Indonesia. Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Prof. Dr. Mokhtar Kusumadja dalam kerangka hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pembangunan hukum harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Referensi pemikiran kedua tokoh ini menjadi penting dalam rangka merumuskan model hukum. Dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia kerap kali memperlihatkan jarak antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial yang terus berubah. Banyak regulasi hukum bersifat formalistik dan tekstual, namun gagal menjawab tuntutan keadilan substansif dalam masyarakat. Hukum cenderung diposisikan sebagai perangkat yang netral, padahal hukum itu sendiri lahir dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat. Disinilah urgensi untuk memandang hukum tidak hanya sebagai peraturan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai dan dinamika sosial. Dalam kajian filsafat hukum, pendekatan legal positifim yang dominan mulai banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan aspek moral dan konteks sosial dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Oleh sebab itu muncul gagasan dari tokoh-tokoh seperti Rospon dan Mokhtar Kusumadja yang melihat hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan pembaharuan masyarakat. Pemikiran mereka menjadi penting terutama di Indonesia, di mana kompleksitas sosial, pluralisme budaya, dan ketimpaan keadilan masih menjadi tantangan utama dalam sistem hukum nasional. Rospon memperkenalkan law as a tool of social engineering, yaitu hukum sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan dan membentuk struktur sosial yang adil. Pemikiran ini kemudian dikontekstualisasikan oleh Mukhtar yang mengemukakan bahwa hukum harus menjadi sarana pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Kedua tokoh ini menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan hanya secara sah, secara formal, tapi juga adil secara substansif. Salah satu contoh nyata dari kebutuhan yang responsif adalah dalam penerapan kebijakan restoratif justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perdana Perkara Ringan. Kebijakan ini tidak semata-mata berlandaskan pada teks KUHP, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, serta kepentingan korban dan pelaku secara holistik. Sebagai contoh, pada tahun 2002, Kejaksaan Negeri Depok menerapkan restoratif justice terhadap seorang ibu rumah tangga yang mencuri karena alasan ekonomi demi anaknya. Tindakan tersebut dimaafkan oleh korban dan tidak dilanjutkan ke proses pengadilan. Hal ini mencerminkan semangat hukum yang tidak hanya menegakkan pasal-pasal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Selain itu, penerapan Undang-Undang Desa juga menjadi bukti nyata bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen pembangunan sosial dengan memberi kewenangan luas kepada desa untuk mengelola anggaran dan program pembangunan. Undang-Undang Desa telah mendorong timbulnya inovasi lokal yang transparansi dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ini sejalan dengan pemikiran Mokhtar Kusumadja bahwa hukum harus memiliki pendorong perubahan sosial yang sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai lokal. Ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pemikiran Rospon dan Mokhtar Kusumadja dalam konteks filsafat hukum. Yang kedua, sejauh mana pemikiran mereka relevan dengan praktik hukum di Indonesia? Yang ketiga, apa saja tantangan dalam mewujudkan hukum yang responsif di Indonesia? Tujuan penelitian dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial menurut Rospon.
Yang kedua, mengkaji penerapan pendekatan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat menurut Mokhtar Kusumadja. Yang ketiga, menganalisis relevansi dan tantangan dari pemikiran kedua tokoh dalam hukum Indonesia. Manfaat penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan paradigma hukum yang tidak hanya legalistik, tapi juga peka terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan substansif. Sistematika penulisan makalah ini disusun dalam 7 bab, yaitu pendahuluan, landasan teoritis, filsafat hukum, kajian tokoh, tinjauan terhadap relevansi pemikiran tokoh dalam konteks Indonesia, analisis dan argumentasi filosofis, tinjauan kritis, dan penutup. Bab 1, pengertian filsafat hukum. Istilah filsafat sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang merupakan kombinasi dari kata philo dan sophia. Philo memiliki arti cinta dalam pengertian yang luas, sedangkan sophia memiliki kebijaksanaan atau kepandaian. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa filsafat adalah hasrat untuk meraih cita-cita dalam kebijaksanaan. Menurut Dewa Gede Atmaja dalam karyanya yang berjudul Filsafat Hukum, Dimensi dan Histori 2023 halaman 10, ia memahami filsafat hukum sebagai ekuivalen dan filosofi of law atau reh filosofi pada legal filosofi. Istilah legal dalam konteks legal filosofi memiliki makna yang serupa dengan undang-undang atau aspek resmi, sehingga kurang tepat digunakan untuk istilah yang setara dengan filsafat hukum. Ini didukung oleh argumen bahwa hukum tidak semata-mata merupakan undang-undang saja, dan juga bukan hanya hal-hal yang bersifat formal. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mendalami kajian hukum asal-usul dan tujuannya. Tidak hanya membahas aturan normatif, filsafat hukum juga menelaah nilai, prinsip, dan asas keadilan yang menjadi pondasi dari hukum itu sendiri. Hal ini menyakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu hukum, mengapa hukum mengikat, dan bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan. Menurut Dr. Hengki Solihin MZ, filsafat hukum adalah jendela untuk memahami hukum, dipahami, diterapkan, dan dikritisi dari berbagai perspektif filosofi. Kedua, ruang lingkup filsafat hukum. Ruang lingkup filsafat hukum mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, ontologi hukum, membahas tentang keberadaan hukum dan sifat dasar hukum itu sendiri. Menurut Delf Gaup, objek yang bisa ditangkap panca indera masuk dalam ranah ontologi, sedangkan yang tidak termasuk dalam metafisika. Yang kedua, epistemologi hukum, mempelajari bagaimana pengetahuan hukum diperoleh validitasnya secara metode penalaran dalam hukum. Hal ini menyakup pertanyaan bagaimana kita mengetahui hukum yang adil. Yang ketiga, aksiologi hukum, menyelidiki nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum, seperti keadilan, kepastian, kemanfaatan. Hukum dipahami sebagai sarana untuk mencapai nilai-nilai ideal tersebut. Yang ketiga, ada aliran-aliran utama dalam filsafat hukum. Yang pertama adalah hukum alam, natural law, berpendapat bahwa hukum bersumber dari moralitas dan kodrat manusia. Hukum yang tidak adil tidak layak disebut sebagai human. Lex Inoesta atau Noes Lex. Tokohnya adalah Thomas Aquinas dan Aristoteles. Dalam Summa Theologica, Aquinas membedakan antara hukum abadi, hukum alam, hukum manusia, dan hukum ilahi. Yang kedua ada positif hukum. Aliran ini memisahkan hukum dari moral. Suatu norma disebut hukum apabila ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, terlepas dari muatan nilai-nilainya, tokohnya, antara lain John Austin dan H.L.H. Hart. Yang ketiga, utilitarianisme, dikenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Intinya ajaran adalah bahwa hukum harus menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam pandangan Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah penguasaan dua tuan, yaitu penderitaan dan kesenangan. Ada sosialiga jurisprudensi, dikembangkan oleh Rospon, yang melihat hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum bertugas menyeimbangkan tingkat kepentingan individu publik dan sosial. Pendekatan ini menekatkan bahwa hukum harus tanggap terhadap perubahan masyarakat. Winda, tadi bicara hukum harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Tadi dibahas di mana posisinya? Itu di positif hukum, di dalam aliran-aliran hukum, termasuk ke dalam aliran-aliran utama dalam filsafat hukum. Yang pertama ada hukum alam. Itu garis dulu. Hukum. Nah, yang di positif hukum, suatu norma disebutkan hukum apabila ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Ya, seharusnya tadi tambahin dengan kajian hukum di Indonesia. Oh, itu nanti Bapak di bagian ketiga, relevansi landasan filsafat hukum terhadap hukum responsif. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir ada hukum responsif, dikembangkan oleh Philip Nonet dalam Philip Senzik. Hukum responsif adalah hukum
nilai-nilai sosial, dan mampu merespon kebutuhan masyarakat secara adil, adaptif, dan di Indonesia, pendekatan ini dikembangkan oleh Prof. Muhammad Kusumadja melalui doktrin hukum sebagai sarana pembangunan. 2.4 Relevansi landasan filsafat hukum terhadap hukum responsif. Landasan teoritis di atas menjadi penting dalam memahami mengapa hukum harus bersifat adaptif terhadap dinamika sosial, terutama dalam negara berkembang seperti Indonesia. Pemikiran Rospon dan Mokhtar Kusumadja ulang konsep hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substansif di masyarakat yang plural dan kompleks. Pendekatan ini tidak hanya legalistik, tetapi juga reflektif dan progresif. Lalu ada kajian tokoh. Yang pertama, Rospon. Nama lengkap Rospon adalah Nathan Rospon, lahir di Lincoln, Nebraska pada 27 Oktober 1870. Ia adalah anak dari Stephen dan Laura Pond. Sebelum berkarir di hukum, Pond belajar botani dan lulus dari Universitas Nebraska pada tahun 1888, di mana ia menentukan spesies jamur langka. Ia melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Harvard dari tahun 1889 hingga 1890. Pond dikenal sebagai pekerja keras dengan daya ingat yang luar biasa. Ia menjabat di Komisi Banding Mahkamah Agung Nebraska dan menghasilkan banyak pendapat hukum penting. Pond mengajarkan di berbagai fakultas hukum terkemuka dan diangkat sebagai guru besar hukum di Harvard pada tahun 1910 serta menjadi dekan dari 1916 hingga 1936. Ia membantu memperkuat program New Deal Presiden F.D. Roosevelt. Pond pensiun sebagai dekan pada tahun 1936, namun tetap aktif mengajar dan menulis. Ia meninggal di Cambridge, Massachusetts pada 1 Juli 1964, meninggalkan sekitar 1.000 karya hukum. Rospon mengembangkan beberapa teori penting dalam hukum. Pertama, ia berpendapat bahwa hukum harus melindungi kepentingan yang diakui oleh masyarakat. Tidak semua kepentingan layak diatur oleh hukum, tetapi hukum harus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, sosial, dan pribadi. Ia menggambarkan ahli hukum sebagai insinyur sosial yang perlu menciptakan hukum yang fleksibel, responsif terhadap perubahan dalam masyarakat. Pond menekankan bahwa kepentingan komunitas adalah yang utama dan bahwa hukum seharusnya mampu menyelesaikan konflik dan menciptakan harmoni. Kedua, gagasan rekayasa sosial Pond muncul sebagai tanggapan terhadap batasan teori positif, hukum, dan pendekatan common law dalam menghadapi perubahan sosial. Ia membandingkan hukum dengan pembangunan yang perlu sesuai agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara akademisi dan praktik hukum juga sangat penting dalam konteks ini. Ketiga, Pond menyarankan agar semua kepentingan baik individu publik maupun negara diberi posisi setara. Hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari kepentingan untuk mencapai keadilan. Ia percaya bahwa kepentingan individu bisa dilihat sebagai sebagian dari kepentingan sosial yang lebih besar. Keempat, Pond memperkenalkan polustat jural sebagai panduan untuk menentukan kepentingan mana yang harus dilindungi oleh hukum. Ini berfungsi untuk menyatakan aspirasi sosial dengan kenyataan. Ia tidak melihat sebagai prinsip mutlak, tetapi sebagai nilai penting. Kontribusinya sangat berarti dalam memahami hubungan hukum dengan komunitas, dan ia menekankan perlunya hukum yang mampu menanggapi perkembangan sosial serta menciptakan keseimbangan kepentingan. Pendekatan filsafat Rospon, jurisprudensi sosial, dan rekayasa sosial. Rospon merupakan salah satu tokoh hukum terkemuka yang terkenal sebagai pelopor aliran jurisprudensi sosial, serta realisme hukum pragmatis. Ia dikenal karena kecenderungannya dalam mengklarifikasikan berbagai aspek hukum. Pada tahun 1940, Pond yang merupakan seorang pemikir hukum terkemuka mengidentifikasikan 3 kategori penting yang perlu dilindungi oleh hukum. Pertama adalah kepentingan umum yang mencakup kepentingan negara dan mempertahankan identitas dan kesejahteraan sosial. Kedua, terhadap kepentingan pribadi yang mencakup hak individu seperti keamanan fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan, privasi, serta kebebasan berpendapat. Di dalamnya juga termasuk hubungan dalam keluarga, hak-hak anak, dan hak sipil. Jurisprudensi sosiologis yaitu paham dalam filsafat hukum, memandang hukum positif, serta hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai sumber hukum. Hal ini berbeda dengan sosiologi hukum yang lebih bertumpu pada studi mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Salah satu pendekatan dalam jurisprudensi sosiologis yang dicetus oleh Eugene Ehrlich berperan penting dalam mempelajari hukum dari sudut pandang sosiologis. Konsep utama dalam pemikiran hukum Rospon adalah rekayasa sosial.
Puan membangun teori berdasarkan sosiologis untuk mengembangkan pandangannya tentang hukum. Ide pokoknya adalah untuk mengubah hukum dari sekadar ide menjadi kenyataan yang dapat diterapkan dengan keyakinan bahwa hukum tidak seharusnya terpisah dari perubahan sosial yang terjadi. Hukum perlu tetap relevan terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi sesuai dengan perubahan yang diperlukan. Tujuan dari rekayasa sosial ini adalah menciptakan harmoni dan keseimbangan agar hukum dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingan individu dalam masyarakat. Puan berargumen bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur dan memodifikasi perilaku sosial. Hukum seharusnya menjadi sarana untuk menjadi tujuan sosial yang lebih besar. Pengaruh Puan dalam pemikiran hukum terletak pada sumbangannya dalam memperkaya pemahaman masyarakat atas hukum yang mengaitkannya secara erat dalam dinamika sosial. Yang kedua ada Mokhtar Kusumadja. Mokhtar Kusumadja merupakan tokoh terkemuka di Indonesia yang mengembangkan penerapan hukum sarana pembaruan masyarakat. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya menjadi sistem hukum normatif, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang menyatakan hukum harus menjadi alat mempercepat proses transformasi masyarakat. Pendekatannya mencerminkan pemikiran yang progresif dan kontekstual dalam menanggapi permasalahan hukum di Indonesia. Lalu Mokhtar Kusumadja lahir di Jakarta pada 17 Februari 1929. Ia memiliki orang tua R. Taslim Kusumadja dan Sulmini yang menyelesaikan pendidikannya di Jakarta, melahirkan sarjana hukum pada 1955, serta gelar Master of Law di Yale University pada tahun 1956. Sejak 1959, ia mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan meraih gelar doktor pada tahun 1962. Mokhtar menjadi dekan Fakultas Hukum Unpad dan dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran hukum yang inovatif. Pada tahun 1973, ia diangkat menjadi rektor Unpad dan pada tahun 1974, ia menjadi Menteri Kehakiman setelah menjabat Menteri Luar Negeri 1978 hingga 1988 dengan pencapaian penting berupa penerimaan konsep negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Setelah menjabat, ia aktif di forum internasional seperti Komisi Hukum Internasional PBB. Mokhtar Kusumadja adalah seorang ahli hukum penting di Indonesia yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia percaya bahwa hukum bukan sekedar aturan kaku, tetapi fenomena sosial yang berkembang sering perubahan masyarakat. Hukum seharusnya berasal dari interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan keteraturan. Mokhtar menganggap hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan budaya agar tetap relevan. Ia mengenalkan konsep sosial jurisprudensi, di mana keputusan pengadilan adalah bentuk hukum yang hidup dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat yang berubah. Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga mengembangkan hukum lewat interpretasi yang peka terhadap konteks sosial. Hukum memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu menjamin keadilan bagi semua, menjaga keteraturan, dan melindungi kepentingan umum. Jika hukum gagal menjalankan fungsi ini, maka legitimasi dan efektivitasnya akan hilang. Mokhtar juga menggarisbawahi interaksi antara hukum dan masyarakat, di mana keduanya saling mempengaruhi. Dengan pendekatan humanis, Mokhtar menolak pandangan yang hanya fokus pada aturan formal dalam praktek jurisprudensi. Keputusan hukum harus mengimbangkan aspek sosial dan budaya agar menciptakan keadilan substansif secara keseluruhan. Mokhtar menekankan bahwa hukum harus dianggap sebagai fenomena sosial yang dinamis, di mana jurisprudensi adalah alat untuk menghubungkan norma-norma hukum dengan kenyataan masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum dapat mengatur interaksi sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Bab 4. Tinjauan terhadap relevansi pemikiran tokoh dalam konteks Indonesia. Pemikiran Rospon dan Mokhtar Kusumadja menjadi sangat relevan ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa sistem di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpaan sosial, tumpang tinggi regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial membuka ruang bagi perumusan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Sebagai contoh, dalam konteks reformasi hukum agraria, pendekatan ini memungkinkan legislator untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tapi juga memperhatikan realitas sosial ekonomi dan budaya masyarakat adat. Begitu pula dalam bidang hukum pidana, penerapan restoratif justice sebagai alternatif pemidanaan menunjukkan pergeseran ke arah hukum yang lebih responsif dan humanis. Seperti dikemukakan oleh Satipjo Raharjo, hukum yang baik bukan hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi yang hidup dalam masyarakat. Raharjo 2008. Konsep hukum sebagai instrumen untuk merombak masyarakat mengingatkan kita pada gagasan Rospon sebagai pendukung jurisprudensi sosiologis. Puan menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, bukan sekadar mempertahankan keadaan yang ada. Berbeda dari aliran sejarah yang berpendapat bahwa hukum berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Jurisprudensi sosiologis memiliki pandangan bertentangan. Hukum dianggap sebagai alat yang dapat mengarahkan masyarakat menuju
yang diinginkan dan jika perlu menghilangkan kebiasaan negatif dalam masyarakat. Menjelaskan bahwa progres rekayasa sosial adalah sistematis, dimulai dari pengenalan masalah hingga solusi yang tepat, yaitu pertama memahami masalah yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk mengenal dengan cermat masyarakat yang menjadi target dari upaya tersebut. Kedua, menelaah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini penting agar rekayasa sosial dapat diterapkan pada komunitas yang memiliki berbagai aspek kehidupan, seperti tradisional, modern, dan perencanaan. Di tahap ini, nilai-nilai mana yang diutamakan ditentukan. Tiga, menyusun hipotesis dan memilih yang paling sesuai untuk dilaksanakan. Keempat, mengawasi proses penerapan hukum dan menilai dampaknya. Lalu ada pemikiran Mokhtar Kusumadja dan konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Di Indonesia, gagasan PON ini diperluas oleh Mokhtar Kusumadja. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Jajaran tersebut, di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaharui masyarakat. Pemikiran ini disebut sebagai aliran khusus dalam filsafat hukum oleh sejumlah ahli hukum di Indonesia, yaitu Madhab Filsafat Hukum Unpad. Pendekatan sosiologis yang didasarkan oleh Mokhtar dimaksudkan untuk tujuan praktik dalam menghadapi tantangan pembangunan sosial dan ekonomi. Ia juga mencatat bahwa pentingnya pendekatan sosiologis, seperti yang dipikirkan PON, lebih terasa di negara berkembang daripada di negara maju. Karena mekanisme hukum di negara berkembang belum sekuat di negara maju. Mengingat pembangunan sosial dan ekonomi selalu membawa perubahan hukum, harus berperan aktif untuk memastikan perubahan tersebut berlangsung dan tertib dan teratur. Dalam hal ini, hukum tidak sekadar mengakui fakta, tetapi sebaliknya. Dalam konteks Mokhtar, hukum dipandang bukan hanya sebagai alat, tetapi lebih sebagai sarana untuk pembaruan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang mendasari konsep ini adalah satu, bahwa keteraturan dan ketertiban dalam pembangunan dan pembaharuan sangat diinginkan dan bahkan merupakan hal yang sangat diperlukan. Dua, bahwa hukum sebagai kaidah diharapkan dapat mengarahkan tindakan manusia ke arah yang diinginkan oleh proses pembangunan dan pembaharuan. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan hukum yang tertulis, baik undang-undang maupun putusan pengadilan. Dan hukum tertulis itu harus selaras dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sebetulnya konsep Mokhtar ini tidak hanya dipengaruhi oleh jurisprudensi sosiologis, tetapi juga dipengaruhi oleh realisme hukum pragmatik. Lebih lanjut, Mokhtar berpendapat bahwa makna sarana lebih luas dibanding dengan alat. Alasannya, di Indonesia, perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih terlihat jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang menganggap putusan pengadilan, terutama oleh Mahkamah Agung, lebih penting. Kedua, pandangan hukum sebagai alat dapat menghasilkan efek yang serupa dengan penerapan legalisme yang pernah ada pada masa Hindia Belanda, dan di Indonesia terdapat kecenderungan masyarakat untuk penerapan gagasan tersebut. Dan jika hukum di sini mencakup hukum internasional, konsep hukum sebagai alat untuk memperoleh masyarakat susah diimplementasikan jauh sebelum konsep ini secara resmi diakui sebagai dasar kebijakan hukum nasional. Dalam sebuah negara hukum yang responsif, negara berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengatur fungsi negara terkait dengan penegakan hak dan kewajiban asasi manusia. Negara wajib melindungi hak-hak dasar dan memenuhi kepentingan publik. Kepentingan publik mencakup kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, negara mempunyai peran yang signifikan dan penting dalam mengembangkan kesejahteraan warga, serta melindungi dan mengakui hak asasi manusia. Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa meskipun secara teoritis konsep hukum yang mendasari kebijakan dan peraturan perundang-undangan saat ini dijelaskan dengan menggunakan istilah atau teori-teori modern yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, pada kenyataannya konsep tersebut berasal dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berakar dalam sejarah masyarakat dan bangsa kita. Walaupun Mokhtar menekankan pemikirannya dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, Suetatjo Wingjoe Sobroto menyatakan bahwa Mokhtar tidak sepenuhnya yakin bahwa budaya, tradisi, dan hukum asli masyarakat pribumi harus dilestarikan seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan kolonial. Kebijakan semacam itu tentu saja mengutip Raymond Kennedy merupakan kebijakan anti-akulturasi yang tidak memberikan kemajuan. Sementara penerapan hukum barat dengan tujuan tertentu pun terbukti tidak berdampak besar terhadap proses modernisasi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Mokhtar menyarankan agar pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak dilakukan secara terburu-buru dan sebaiknya tidak secara prematur mengambil keputusan apakah akan melanjutkan tradisi, menerapkan hukum kolonial berdasarkan cara berpikir barat, atau akan mengembangkan hukum adat sebagai hukum nasional tanpa mempertimbangkan lain.
Sebelum mengatasi apa yang ingin ditetapkan sebagai hukum nasional, Mokhtar mendorong agar penelitian dilakukan lebih dulu untuk menentukan aspek hukum mana yang perlu diperbaharui, dari aspek mana yang sebaiknya dibiarkan berkembang secara alami. Dalam pendapatnya, Mokhtar menyebut bahwa untuk jenis hukum yang tidak netral, pengembangannya sebaiknya disesuaikan dengan budaya dan kehidupan spiritual bangsa. Sebaliknya, untuk bidang hukum lainnya seperti kontrak badan usaha dan tata niaga dapat dikelola melalui perundang-undangan nasional. Untuk hal-hal lain-lain yang lebih netral seperti komunikasi, pola yang sudah ada dalam sistem hukum asing dapat diadaptasi. Swedatjo menyatakan bahwa gagasan Mokhtar ini secara teoritis tidak terlalu istimewa dan Mokhtar bukanlah satu-satunya individu yang memikirkan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial. Untuk itu, Swedatjo merujuk tulisannya yang berjudul Some Notes on the Social Legal Risk and Training in Indonesia University, yang membahas topik serupa. Meskipun demikian, Swedatjo mengakui bahwa rekomendasi Mokhtar memang sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional pada masa. Hal ini diperkuat oleh posisi strategis yang dipegang oleh Mokhtar dalam pemerintahan serta dalam pemerintahan kehakiman pada tahun 1974 sampai 1978 serta dalam bidang pendidikan hukum sebagai Ketua Komisari Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa gagasan Mokhtar mengenai kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang terbatas adalah kodifikasi yang bersifat selektif pada hukum yang tidak ingin mengganggu aspek kehidupan budaya dan spiritual rakyat. Yang terakhir ada tantangan dan dinamika pengembangan hukum nasional di Indonesia. Konteks hukum sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat telah lama menjadi bagian dari program kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional. Saat ini konsep hukum lebih fokus pada penggunaan hukum untuk mengelola ekonomi nasional tanpa berupaya mengubah masyarakat secara keseluruhan. Hukum bidang ekonomi dan hukum tata negara mendukung institusi pembangunan. Namun, kritik dari sejumlah pakar hukum yang tidak setuju dengan cara ini, mereka berargumen bahwa hukum harus berpakar pada tradisi masa lalu dan adat istiadat masyarakat. Ada dua kelompok yang menolak pendekatan ini. Kelompok pertama menginginkan kesinambungan dari hukum kolonial ke hukum nasional, sedangkan kelompok kedua percaya bahwa hukum nasional harus dari hukum adat. Baik kelompok pertama maupun kedua mencakup tokoh berpengaruh di bidang itu, sementara mengingatkan bahwa pembangunan hukum tidak tentang menciptakan undang-undang baru, namun juga memperhatikan hak asasi manusia dan manfaat individu. Menurut Mokhtar, pengembangan hukum nasional menghadapi 3 masalah utama, yaitu inventarisi dan sumber daya manusia, serta pengembangan hukum itu sendiri. Yang menyebutkan bahwa isu yang dihadapi dalam pengembangan hukum meliputi pilihan hukum yang akan dikembangkan dan penggunaan metode hukum asing. Dalam memilih bidang hukum, beberapa kriteria digunakan sebagai kebutuhan mendesak dan layak atau tidak bidang itu untuk dikembangkan, mengingat kompleksitas budaya dan sosial. Secara keseluruhan, penting untuk memahami hubungan antara hukum dan nilai-nilai masyarakat dalam setiap aspek pengembangan hukum, serta perlu adanya penelitian dan kajian menyeluruh sebelum menetapkan regulasi baru. Bab 5 ada analisis dan argumentasi filosofis. Dari perspektif filsafat hukum, pemikiran Rospon, Mokhtar, Kusumadja mencerminkan paradigma hukum yang bersifat substansial dan kontekstual. Mereka menolak paham legalisme yang mengabaikan realitas sosial. Dalam pendekatan ini, hukum harus mampu merespon kebutuhan masyarakat serta menjamin keadilan substantif. Pemikiran kedua tokoh tersebut sejalan dengan teori keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif dan keadilan kolektif. Dalam konteks Indonesia, keadilan distributif menjadi penting untuk menjawab ketimpangan sosial dan akses terhadap keadilan. Hukum responsif dapat berperan dalam memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat dominasi kelompok tertentu, melainkan sarana untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Secara filosofis, pemikiran Rospon dan Mokhtar Kusumadja menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis, tetapi sebagai manifestasi nilai dan moral sosial yang hidup dalam masyarakat. Keduanya menggeser titik berat hukum dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang fungsional dan responsif. Rospon melalui teori kepentingannya menjelaskan bahwa hukum harus menyeimbangkan 3 kepentingan utama, yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk tidak hanya menafsirkan hukum berdasarkan bunyi pasal, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa hakim tidak sekadar menjadi mulut undang-undang, melainkan juga memiliki peran interpretatif dalam memastikan nilai moral hadir dalam keputusan hukum. Mokhtar Kusumadja
dalam konteks Indonesia dengan menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana pembangunan nasional. Winda, Dalam ya Bapak, azan ya. Gini, Win. Ya, ya, kalau saya membandingkan antara kalian sama Nur ya. Kalau Nur kan lebih ke mazhab aliran kajiannya. Kalau Winda ini kan lebih kepada kajian hukumnya terhadap filsafat. Bagus, ya, semuanya bagus, sudah tidak salah itu. Tapi aku tadi penasaran yang masalah otoritas lembaga yang mengeluarkan tadi. oh, Itu yang kutunggu-tunggu. Kenapa? Karena kalau Winda kaji lebih dalam, itu diterapkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa undang-undang itu harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, ya, gitu. Nah, itu maksud saya tadi harus masuk ke sana. Tuh, Winda ini udah bagus. Jadi saya melihat Winda lebih pada kajian yuridisnya, sosiologi, antropologinya ya ya, betul. terhadap hukum ini. Kalau tenor tadi lebih kepada mazhabnya, aliran-alirannya. Dua-duanya tidak salah. Udah bagus deh. Nah, kita ini diberi waktu ya sampai jam berapa? Tadi tenor, Jam 12.10, Pak. kalian ada kuliah lagi nggak? Ada kuliah 12.10. Tidak ada, Pak. Kita habis azan, Teh Winda lanjut lagi ya, sebentar ya. Oke ya. Baik, Winda, Widya, teruskan. Siapa? Tadi Mokhtar Kusumadja melanjutkan semangat ini dalam konteks Indonesia dengan menekankan bahwa hukum harus menjadi sarana pembangunan nasional. Dalam filsafat hukum, ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap keadilan substantif yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tapi juga bermanfaat dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Satipjo Raharjo. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, pendekatan filsafat hukum yang dianut kedua tokoh ini membuka ruang bagi pembaharuan hukum yang tidak kaku, tetapi progresif dan reflektif. Pendekatan ini juga menuntut aparat hukum untuk berpikir kritis, mempertimbangkan nilai-nilai sosial, serta mampu menjembatani antara teori hukum dan praktik sosial. Melalui pendekatan seperti ini, hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai jembatan antara norma dan realitas. Dalam konteks filsafat hukum, paradigma ini mendekat pada realisme hukum dan bahkan naturalisme hukum yang mengakui bahwa adanya nilai-nilai keadilan universal sebagai dasar pembenaran moral dari keberlakuan hukum. Ini merupakan penolakan terhadap positifisme hukum yang cenderung menegaskan bahwa keberlakuan hukum cukup didasarkan pada asal-usul formalnya. Oleh karena itu, argumen filsafat hukum yang dikembangkan dalam makalah ini berpijak pada keyakinan bahwa hukum yang ideal bukan hanya hukum yang sah menurut prosedur, melainkan hukum yang mampu menciptakan keadilan yang hidup dan diakui masyarakatnya. Bab 6, tinjauan kritis pribadi. Penulis menyadari bahwa hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kumpulan norma atau teks peraturan perundang-undangan. Pemikiran Rospon dan Mokhtar Kusumadja memberikan perspektif yang luas dan mendalam mengenai peran hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembaruan masyarakat. Kedua tokoh ini berhasil menggeser orientasi hukum dari yang bersifat normatif formalistik menuju pada pendekatan yang lebih kontekstual, reflektif, dan manusiawi. Dalam konteks Indonesia, hukum masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti ketimpaan akses terhadap keadilan, lemahnya penegakan hukum, serta tumbang tindihnya regulasi. Pendekatan hukum yang responsif sebagaimana dicontohkan oleh Rospon dan dikembangkan oleh Mokhtar Kusumadja melalui konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam situasi ini. Pendekatan hukum yang adaptif mampu menjawab dinamika sosial dan mengurangi kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Namun demikian, implementasi pemikiran hukum responsif di Indonesia membutuh persyaratan penting, yakni adanya integritas aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat, dan keberanian politik dalam melakukan reformasi sistem hukum. Tanpa hal tersebut, konsep hukum seperti social engineering hanya akan menjadi wacana teoritis yang tidak menyentuh realitas hukum yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Wijo Soyerbro 2002, sistem hukum di Indonesia tidak akan bermakna jika tidak dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang saling mempengaruhi.
Dari sudut pandang filsafat hukum, pendekatan ini juga berkaitan erat dengan pertanyaan mendasar mengenai ontologi dan epistemologi hukum. Secara ontologis, hukum dipahami bukan sebagai entitas yang netral dan kaku, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moral dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahbut yang menyatakan bahwa ketika hukum dalam keadilan berada dalam pertentangan yang tak terjembatani, maka hukum yang adil harus disingkirkan demi keadilan. Secara epistemologis, pendekatan hukum responsif menolak pemahaman hukum yang bersifat positivistik semata, yang hanya mengandalkan prosedur dan keabsahan formal. Sebaliknya, hukum dinilai melalui pengalaman sosial, konteks historik, dan penilaian moral. Dworkin dalam Talking Ring Seriously menekankan bahwa interpretasi hukum harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya aturan-aturan buku yang tertulis. Penulis juga menyadari bahwa sebagai calon praktisi hukum, tidak dituntut untuk menghafal pasal-pasal hukum, tetapi juga memahami nilai-nilai filosofis yang mendasari keberadaan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan oleh Pound dan Kusumadja menjadi refleksi penting dalam membentuk paradigma berpikir penulis bahwa hukum harus berpihak pada keadilan, relevan dengan zaman, dan tanggap terhadap dinamika sosial. Terakhir, bab 7 penutup, ada kesimpulan. Makalah ini telah mengkaji relevansi pemikiran Rospon dan Muhtar Kusumadja dalam upaya mewujudkan hukum yang responsif di Indonesia. Melalui pendekatan sosiologikal jurisprudensi dan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, kedua tokoh tersebut memberikan landasan kontekstual yang kuat untuk melihat hukum sebagai alat yang hidup, adaptif, dan berpihak pada keadilan substantif. Rospon dengan konsep law as a tool of social engineering menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen dan menyeimbangkan kepentingan individu publik dan sosial. Pemikirannya menjadi dasar bagi pendekatan hukum yang peka terhadap perubahan sosial. Sementara itu, Muhtar Kusumadja mengembangkan gagasan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang sangat kontekstual dengan kondisi sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Kedua pemikiran tersebut menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan hukum di Indonesia saat ini, seperti formalisme hukum, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya keadilan sosial. Konsep hukum responsif yang digagas keduanya memberi arah baru bahwa hukum harus berpihak pada nilai-nilai masyarakat, bukan semata pada bunyi teks normatif. Terakhir, refleksi sebagai mahasiswa hukum dan bagian dari generasi penerus penegak keadilan, penulis menyadari bahwa hukum seharusnya tidak dipahami secara kaku. Hukum adalah cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan harus mampu menjawab dinamika sosial secara adil. Pemikiran Rospon dan Muhtar Kusumadja telah membuka wawasan bahwa hukum bukan hanya produk peraturan, tetapi juga sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang bermakna. Refleksi penting dari makalah ini adalah bahwa keadilan tidak bisa dilahirkan hanya dari pasal-pasal hukum, tetapi harus memenuhi kesadaran filosofis bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Maka sebagai calon praktisi hukum, penulis terdorong untuk membangun paradigma berpikir kritis dan reflektif terhadap hukum, serta memperjuangkan sistem hukum yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Dan Bapak, terakhir daftar pustaka. Winda ini udah cocok tuh jadi pengacara gayanya tuh. Jadi dua kajian ini benar ya. Kalau tenor tadi filsafat secara menyeluruh, lalu diimplementasikan dengan hukum. Kalau Winda saya lihat lebih kepada kajian hukumnya. Baik secara empirisnya ada, sosiologinya ada, antropologinya ada. Banyak undang-undang di kita itu yang bisa diterapkan seperti apa yang kukatakan tadi. Tapi itu bukan masalah, tujuannya udah sampai.